Luar biasa kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang berlaku di dalam hidup kita. Kebetulan kita masih dalam waktu kemarin berdoa di bulan haji Bapak ini membuktikan bahwasannya hari ini kalau zaman kalender saya masih kecil ini selalu ditandai dengan Hari Raya Pantekosta. Hari Raya Pantekosta ya. Tapi saya tak tahu dimulai tahun berapa itu mulai hilang tulisan itu dari kalender. Tapi dikatakan hari ke-50, hari kemenangan, hari di mana Roh Kudus dikatakan di situ diturunkan kepada 120 murid yang ada di loteng Yerusalem. Saya ambil judul umum hari ini, Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Ya, Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Kita buka di dalam Kisah Rasul 2. Kita akan baca ayat ini. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Nah, kita akan lihat ayat ini tidak update rasanya kalau kita tidak baca semua. Peristiwa pertama kali dicurahkannya Roh Kudus di loteng Yerusalem. Mari kita berdiri semuanya. Kita akan bergantian membaca ini. Jadi dia banyak mencoba bahasa-bahasa tadi ya. Ya. Haleluya. Kita akan lihat ayat 1 sampai 13. Saya baca ayat 1, yang lain antusias baca ayat 2. Kita selesai di ayat 13. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang dengan yang lain, apakah arti ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Silakan duduk. Nah, peristiwa ini tentunya membuat satu sejarah di dalam gereja, bahwasanya pencurahan Roh Kudus itu nyata ditulis dalam Alkitab. Ya, kalau ada gereja yang mengatakan kalau Roh Kudus itu sudah ada sejak kita menjadi Kristen. Betul. Saya katakan sejak kita jadi anak. Tapi bagaimana dengan gereja mula-mula yang jelas menegaskan bahwa walaupun di dalam Alkitab diceritakan Roh Kudus itu diturunkan pertama kali di loteng Yerusalem, dan saya percaya semua punya tujuan. Semua punya tujuan supaya lebih menegaskan
ketika dikatakan bahwa anak-anak Tuhan, orang percaya tidak bisa dengan kekuatannya sendiri berjalan, ya. Bahkan dikatakan dia harus tetap hidup berkenan kepada Tuhan, kepada Allah. Tidak bisa dengan kekuatannya sendiri. Kebenaran itu tidak bisa dikerjakan dengan kemampuan sendiri. Jadi kenapa Kisah Para Rasul menuliskan dengan jelas tentang Pentakosta atau Pantekosta ini di Alkitab? Karena gereja butuh kekuatan daripada Roh Kudus. Gereja butuh pertolongan Roh Kudus. Ya, kita tidak banding-bandingkan gereja kita dengan gereja Protestan, ya. Kalau mereka mungkin kita lihat hanya dengan rutinitas ibadah. Saya pernah bukan firman Tuhan bukan untuk diperdebatkan, ya. Saya pernah bertanya sedikit kepada mereka sudah lama, kenapa mereka selalu sedikit istilahnya agak sinis melihat gereja-gereja aliran Pentakosta, dan mereka sendiri tidak melakukan hal yang sama. Ya, mereka tahu Pentakosta. Pernah saya satu kali mendengar khotbah, maaf saya sebutkan saja ya, di KCW, dia menyinggung juga tentang Pentakosta dengan pemahaman yang berbeda. Bahkan ada yang mengatakan tidak apa-apa, tidak harus seperti yang kita praktekkan setiap doa 10 malam setiap tahun. Mereka katakan kita sudah Roh Kudus dari mulai kecil pun sudah Roh Kudus. Iya, tapi dikatakan di sini Pentakosta pada Kisah Rasul 2 ini bicara tentang bagaimana setiap anak-anak Tuhan benar-benar mengalami satu hal yang dinamakan pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus. Dalam beberapa hari kita sudah belajar tentang pribadi Roh Kudus, tentang bagaimana orang dipimpin Roh Kudus, tentang bagaimana dikatakan gambaran-gambaran yang diberikan Alkitab Roh Kudus itu. Dan hari ini pada Kisah Rasul 2 dijelaskan, ya, kenapa murid-murid 120 orang di loteng Yerusalem ini sangat-sangat dikatakan menjadi sejarah Alkitab ceritakan mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka mengalami yang dikatakan tanda-tanda lidah-lidah api yang diberikan. Bagaimana mereka berbahasa-bahasa yang bukan bahasa mereka sendiri. Bahkan jelas dikatakan tadi bahasa-bahasa itu keluar sehingga orang yang melihatnya tercengang-cengang. Dan mereka dikatakan memuliakan Allah. Jadi ini adalah bicara bagaimana manifestasi Roh Kudus itu bekerja dalam setiap orang percaya. Apakah hanya 120 orang? Tidak. Tapi itu dikatakan di waktu Yesus naik ke surga, murid-murid disuruh menunggu di loteng Yerusalem, tidak boleh meninggalkan Yerusalem, dan dikatakan di situ Tuhan akan memberikan itu. Tuhan akan dikatakan janji untuk mencurahkan Roh Kudus-Nya, dan janji yang sama kepada murid-murid itu janji yang diberikan juga kepada saya dan Bapak Ibu. Ya, ini mungkin setiap tahun kita dengar, kita lihat, ya. Puji Tuhan di sini sudah mulai jalan doa 10 malam, ya, walaupun nggak jangkep, ya. Tapi saya mau tahun-tahun ke depan, ya. Kalau saya renungkan, ya alasan kita 2 tahun lalu Lebaran, dan saya lihat beberapa gereja juga tidak membuat itu, nah ada juga yang membuat. Tahun kemudian apa lagi? Corona. Ya, harusnya kita peka waktu itu, walaupun apa yang terjadi. Dan bukan saya tak bicara gereja ini toh, ya. Di mana-mana. Lebaran itu biasanya hari libur. Ada yang ke Bali waktu belum corona nih, ya. Meninggalkan doa 10 malam itu ke Bali itu mungkin Bapak Ibu. Teman-teman saya apa Tuhan sekalipun mereka mungkin membuat rutinitas Lebaran itu ke Bali, ya. Tapi coba kalau kita lihat, adakah kesempatan yang sama lagi bisa kita buat sebebasnya sebelum corona itu? Ya. Penyesalan itu selalu datang terlambat. Ya. Tapi tidak apa-apa, kita menerobos keadaan hari ini, ya.
Mungkin ada yang mengatakan, aduh tapi dulu-dulu itu Mbak Yati sudah datang, saya dikirim satu video kurangnya seragam katanya ya, membuat satu status dia ada di rumah sakit, diinfus, jangan sepelekan COVID itu ada saya sekarang lagi berjuang katanya ya. Memang kritis dia saya lihat ya, Bapak Ibrahim. Saya terima kasih ya. Saya dia jadi lurah tentunya ada tugas negara yang dia lakukan. Ya, walaupun mungkin orang bilang seperti ini, ya, kita berdoa. Kita sedang menerobos keadaan. Kita sedang menerobos zaman. Ya, tak bisa banding seperti sebelum COVID, akan sama. Ya, mari lebih banyak di sini. Kita kembali ke Kisah Rasul 2 ini. Di sini kita lihat bahwa murid-murid tidak boleh meninggalkan Yerusalem, ya. Dan setelah dikatakan mereka dibaptis dan dipenuhi Roh Kudus, ya, dan luar biasa keterbukaan hati murid-murid 120 orang ini membuat mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Kepenuhan Roh Kudus yang dialami 120 murid ini membuat mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Ya, mereka bisa menjadi orang-orang yang bersaksi kemanapun. Saya tidak tahu, tak pernah tahu juga, tak pernah ditulis juga di Alkitab kemana tersebar 120 ini, kemana terbuang. Tapi yang jelas kita lihat di situ ada Petrus dan teman-temannya. Setelah peristiwa Kisah Rasul 2 ini, mereka banyak melakukan mukjizat tanda-tanda heran. Ya, khotbah Petrus setelah itu kita lihat perikopnya khotbah Petrus. Mungkin Bapak Ibu bilang gini, itu kan hanya dibutuhkan oleh pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Tidak, saya katakan, pemahaman inilah yang seringkali salah. Setiap kita harus dipenuhi oleh kuasa Kudus. Amin. Setiap kita harus mengalami pengalaman dilawat oleh Roh Kudus. Bukan kebutuhan kelompok tertentu. Kalau saya mau spesifik di sini, ya, kalau saya mau agak kaku, agak sakit di sini, tidak ada yang masuk kategori. Tapi kita mau belajar, dan saya percaya, optimis dengan jemaat Tuhan di tempat ini, bahwa kita semua rindu mengalami jamahan Roh Kudus. Ketika murid-murid ini dipakai dengan luar biasa, banyak orang datang kepada Tuhan, banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, banyak orang diselamatkan. Dan Yesus katakan, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ketika apa? Ketika Roh Kudus itu diberikan kepada kita semua. Ketika Tuhan memberikan Roh Kudusnya, ya. Saya ingin jemaat Tuhan di tempat ini betul-betul memahami pekerjaan Roh Kudus. Hari Jumat saya kasih sharing, kesempatan sharing, ya. Ya, di situ ada Bu Frida, ada Komando, ada Bu Marta, ada Pak Nathan, ada Bu Endang, ada Pak Hadi, ya. Semua bercerita dengan pengalaman masing-masing, ya. Tapi ini sebenarnya waktu saya membuka sharing itu tidak ada janjian sama pemimpin ujiannya. Langsung saya todong, saya mau ingin tahu spontanitas jemaat itu hatinya bagaimana, dan saya bisa melihat di situ, ya, apa yang saya saksikan selama ini itulah pembuktian pelayanan saudara. Cukup sampai di situ, enggak? Bu Frida dengan pengalamannya merasakan sesuatu yang luar biasa. Cukup sampai di situ, ya, pokoknya aku lebih dari Anda. Mari mengupgrade lebih lagi, ya, membuat pekerjaan Roh Kudus itu lebih sempurna. Ibarat air, ya, air di bawah keran, lalu kita taruh gelas yang baru kita minum kopi, yang ada letaknya itu, ya, kan kotor ya. Coba taruh di bawah keran. Anggaplah keran itu adalah aliran Roh Kudus. Anggap ini umpama. Lalu saudara mau taruh gelas kopi yang ada letaknya, siram terus. Lama-lama jadi apa? Bening. Ya, seperti itulah hidup kita. Kekotoran
roh. Nggak langsung pendetanya, sudah penuh. Nggak diuji lagi. Ya. Apa pendetanya bisa menguji kayak orang ujian yang benar atau enggak? Nah, pengakuan dari penata dikatakan saya juga menguji. Ketika saya ingin berpikiran jelek, ketika saya ingin berpikiran yang tidak baik, Roh Kudus itu memberong. Roh Kudus itu mengalihkan hati kita kepada hal-hal yang baik. Tapi bagaimana Bapak Ibu? Ya, seringkali kita lihat orang yang penuh Roh Kudus, ya, dikatakan di situ, kalau kita mau jadi anak-anak Tuhan yang dipakai luar biasa, biarkan Roh Kudus itu mengambil alih. Ujian tadi, kau ambil alih berarti kita tidak punya hak sedikit pun untuk diri kita. Kau ambil alih, tidak sembarangan yang itu yuk. Saya takut nih gitu. Ya. Kenapa? Seringkali kita mengambil alih peran Roh Kudus. Ya. Sampai tadi malam saya lihat kami di mobil bersama-sama, masih ada yang meso dengan santainya. Saya mau tegur beliau orang tua. Ya. Biasa. Ya itu, yang bunyi-bunyi yang piala panggil itu. Namanya apa ya? Bukan kecil. Ya. Dengan enaknya ya, dengar semua di mobil. Ada yang bilang, ya. Saya tahu itu bahasa mesonya Surabaya ya, tapi kan tidak boleh di mobil. Itu sampai bahasa seperti itu pun, kalau kita minta Roh Kudus mengambil alih, itu tidak ada lagi, terbersih pun tidak ada. Ya. Benar Bapak Ibu, manusia baru membuang semua manusia lama. Kebun binatang udah hilang. Ya. Itu orang yang mau dipakai dengan luar biasa. Jangan bilang orang yang penuh Roh Kudus dipakai luar biasa lalu dipakai dengan hebat main keyboard itu penuh Roh Kudus. Tidak, bukan itu. Itu beraplikasi di kehidupan kita sehari-hari. Kita mulai takut berkata-kata bohong. Kita mulai sungkan sama Tuhan, sungkan sama Roh Kudus. Saya katakan waktu hari pertama, Roh Kudus itu pribadi yang selalu ada bersama saudara dan saya. Kemana kita pergi, dia ada. Kayak hantu dong, bukan begitu maksudnya. Roh Kudus seperti angin. Ya, lambang Roh Kudus seperti angin. Dia tidak kelihatan, tapi kita rasakan. Jadi ketika Roh Kudus itu ada, saudara biarkan bersama kita, mendampingi kita, kemana kita pergi. Apapun yang baunya jelek, apapun yang baunya itu melawan firman Tuhan, kita akan takut melakukannya. Dan ketika kita mulai mengaplikasikan itu dalam hidup kita, ya, kemana kita pergi? Seperti 120 orang, saya percaya ketika lidah api memberkati mereka, mereka berbahasa roh, mereka mengatakan perbuatan besar Allah, ya, mereka jadi berkat ke seluruh dunia. Ya. Jadi kami harus seperti itu, Bu Gembala. Nah, saudara tetap saja dengan rutinitas. Yang jadi guru-guru, yang bekerja di perusahaan, ya, yang usaha sendiri. Tapi saya percaya pekerjaan Roh Kudus itu akan selalu menyertai kita. Nah, itu pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kita harus mengenal siapa pembaptis Roh Kudus itu. Dikatakan Yohanes membaptis dengan air, Yesus membaptis dengan Roh Kudus. Karena sumber Roh Kudus itu adalah Yesus sendiri. Dialah yang memberikan itu. Yohanes 14 ayat 16. Kita lihat Yohanes 14 ayat 16. Dikatakan di situ. Saya bacakan. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ya, Yesus menjanjikan itu. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi Roh Kudus sebagai pribadi yang diberikan oleh Yesus untuk menjadi penolong gerejanya, itu harus selalu kita biarkan mengambil alih hidup kita. Karena dikatakan, awal tadi saya sudah katakan, gereja tidak akan mampu
hidup berkenan tanpa pekerjaan Roh Kudus. Ya toh? Gereja tidak akan mampu berkenan sementara saudara tujuannya datang kepada Tuhan, menetapkan hati untuk senantiasa lebih dekat kepada Tuhan, untuk supaya mendapat perkenanan Allah. Namun ketika itu kita lakukan dengan kekuatan kita lakukan dengan kemampuan kita, ada saat-saat di mana kita tidak akan bisa melakukan apa-apa. Betul? Kalau bukan Roh Kudus, sekali lagi saya katakan, sia-sia kekuatan yang saudara punya untuk membangun kebenaran kita masing-masing. Nah, kita akan lihat di sini, Allah rindu memberi kepada kita Roh Kudus. Nah, kerinduan itu tidak saja datang dari saudara dan saya. Tentunya yang pertama-tama rindu memberikan itu adalah Allah sendiri. Janji atau kerinduan untuk memberi itu ada pada Allah sang pemberi. Nah, kalau Allah punya perhatian lebih begini, kenapa saudara tidak membuka respon yang baik untuk Roh Kudus itu memakai kita semua? Lukas 11 ayat 13. Lukas 11 ayat 13. Mari kita lihat. Dikatakan di sini, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Saya mau tanya, pernah minta Roh Kudus? Jujur, pernah minta Roh Kudus? Bukan asal minta loh. Ya, tadi awal dikatakan kenali siapa Roh Kudus itu. Apakah ini kewajiban pelayan-pelayan? Tidak. Kewajiban semua jemaat GBD Injil penuh harus dipenuhi Roh Kudus. Apakah kebutuhan saya sebagai gembala saja? Ya, saya nanti jujur saja saya katakan, kalau kita sudah punya semangat untuk nanti maju, kita semangat untuk melakukan firman Tuhan, ya saya sendiri saja. Semua surga itu tidak ada kaplingannya, khusus bagi pendeta-pendeta, khusus bagi pelayan mimbar, khusus bagi pendoa-pendoa, tidak ada. Gereja tidak ada kaplingannya ya. Semua mana lomba-lomba kita ini tetap berkenan kepada Tuhan. Dan untuk berkenan tadi dikatakan minta kekuatan dari Roh Kudus. Jangan lepas dari pimpinan Roh Kudus. Ya, bertahun-tahun kita jadi anak Tuhan, tapi kita tidak paham mana pekerjaan Roh Kudus, mana pekerjaan Yahweh. Di luar sana lebih bagus, saya katakan kemarin, kalau bicara entertainment, bicara musik, bicara pelayanan, penata layanan, bicara tokoh gereja, acara ini, di luar sana lebih banyak yang bagus, ya, lebih menarik dengan kemasan-kemasannya. Tapi berbeda dengan saudara dan saya. Apa yang bisa kita lakukan di gereja ini, dalam ibadah ini, dalam kesatuan kita menjadi anak-anak Tuhan, itu semua digerakkan oleh Roh Kudus. Ya, kalau di luar sana mungkin dengan berbagai cara yang berbeda mereka mengemas. Ya, karena gereja itu sekadang saya katakan tidak lepas dari entertainment. Ada nyanyian, ada pemimpin nyanyian, di luar juga ada. Ya, kalau gereja ini menjadi gereja yang dipimpin Roh Kudus, pelayan-pelayannya dipimpin oleh Roh Kudus, jemaatnya dipimpin oleh Roh Kudus. Buah Roh Kudus yang pertama apa? Kasih. Buah Roh Kudus yang terakhir apa? Kuasa diri. Di tengah-tengahnya nanti kita bahas. Kenapa kasih? Kasih itu perlu. Pemahaman kasih bukan memberi. Dah. Tapi kasih itu dikatakan 1 Korintus, dia harus siap juga mengorbankan banyak hal. Ya, itu kasih. Dan penguasaan diri kenapa? Ketika kita mulai bisa melakukan kasih, sukacita, damai sejahtera, ada orang yang mengatakan begini, maaf, ini mungkin terlalu dalam lagi pelajarannya mengenai Roh Kudus ini.
ketika kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, segala macam itu, ada orang yang sombong dalam hal itu. Islam, Islam. Ya. Mulai dia mengangkat dirinya, dia bisa memberi kemurahan. Dia mulai sukacita, aku beda, nggak marah, aku nggak mau kayak kamu. Mulai iblis masuk. Jadi dalam setiap sudut, ketika Roh Kudus itu ya dikatakan dua Roh Kudus itu mulai muncul, di situ pun iblis tidak akan tinggal diam. Ya, jemaat GPD Injil Semenung harus semua dipenuhi oleh Roh Kudus. Tidak ada terkecuali. Saya tak mustahil kalau saya bisa dipenuhi Roh Kudus, bisa. Anaknya tante ini 4 tahun dia sudah dipenuhi Roh Kudus. 4 tahun ya. Waktu doa kepenuhan, anak itu melompat-lompat. Mamanya sampai heran. Mamanya sebagai pemimpin jemaat dia lihat, terima kasih Tuhan anak penuh Roh Kudus. Tidak berhenti hanya bangsa roh, tapi mari buka tetap hati kita. Apa kata Roh Kudus, apa cara Roh Kudus mengerjakan sesuatu bagi kita. Jangan lawan, ya. Karena kalau ada dua roh dikatakan di situ ada keinginan daging. Keinginan daging juga tidak akan tinggal diam, karena kita masih tinggal dengan daging kita. Ya, Yesus rindu memberi Roh Kudus kepada gerejanya, bukan kepada dikatakan sini kepada gembala-gembala, kepada pelayan-pelayan gereja, kepada semua jemaat Tuhan. Jangan bermasa bodoh Bapak Ibu ya, jangan bermasa bodoh. Ya sudah cukup rajin setia melayani Tuhan, persembahan, melayani lah. Nah, tetap harus ada punya kemauan. Karena sampai detik ini saya sebagai gembala, pernah jadi pengerja, pernah jadi jemaat, saya lihat memang seperti inilah gambaran gereja akhir zaman. Ya. Ada yang terlalu sibuk dengan pekerjaan, mengabaikan pekerjaan Roh Kudus. Ada yang puas hanya dengan ibadahnya saja. Ada yang puas dengan melakukan ini. Ya. Saya lihat gambaran ini pelayanan. Ada yang puas, tapi nggak mudah Bapak Ibu. Bagi kami nggak mudah untuk membimbing jemaat tahap demi tahap untuk memahami Roh Kudus ini. 1 Korintus 13 katakan, sekalipun kamu membakar dirimu untuk yang berbau pelayanan, sekalipun kamu memberi banyak, tapi kalau tidak ada kasih, apa dikatakan? Gemerincing. Dengan arti lain, percuma berdiri. Ya. Jangan bilang aku sudah berbuat ini. Tapi kalau nyatanya Roh Kudus itu bukan Roh Kudus yang memimpin, semuanya sia-sia. Buah Roh Kudus kasih, lakukan dengan kasih Tuhan. Ya, jangan. Ya kita ini sudah orang-orang dewasa Bapak Ibu ya. Tidak lagi pura-pura tidak mengerti, pura-pura tidak tahu. Mari ada Alkitab kita baca. Ada ya kalau mau saya tanya-tanya, kita sharing monggo. Ya saya buka kesempatan supaya ketika nanti Allah mendapati gereja Tuhan, Dia mendapati gereja yang sempurna penuh Roh Kudus. Karena hanya gereja yang penuh Roh Kudus dalam kitab Wahyu dikatakan, hanya di kitab Wahyu ngeri ya, yang luput dari mata si ular. Gereja yang penuh dengan Roh Kudus yang diangkat. Itu untuk kita nanti bersiap menyambut kedatangan Tuhan. Nah kalau Tuhan rindu memberinya, kenapa kita tidak membuka hati hari ini? Ya Tuhan mau ya pertobatan supaya kita dibaptis Roh Kudus. Pertobatan di sini maksudnya adalah merupakan persyaratan mutlak ketika dipenuhi Roh Kudus. Kisah Rasul 2 ayat 38. Coba kita lihat Kisah Rasul 2 ayat 38. Saya baca. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Bertobat itu
Tidak cukup. Bertobat itu dilakukan setiap hari. Iya, bertobat itu. Karena saya tahu ketika kita mulai berjalan, mulai motor, hanya dua pilihan, yang jahat yang baik, ya, hitam atau putih, tak ada abu-abu, ya. Siapa yang punya pengalaman seperti ini? Ya, kalau mungkin pagi-pagi sudah doa pagi, walaupun sudah doa pagi jangan pakai itu sebagai istilahnya gini. Memang saya tahu kalau orang memulai hari dengan Tuhan, sedikit banyaknya kita berjalan dengan Tuhan itu anteng lah ya, tapi tidak mustahil juga ada godaan-godaan, ya, mungkin yang membuat kita marah, yang membuat kita emosi, yang membuat kita yang tadinya tidak ingin melakukan kejahatan jadi melakukan kejahatan, yang tadinya tidak berpikir negatif jadi berpikiran negatif. Nah ini pasti dikatakan ada Roh Kudus yang mengingatkan. Oleh sebab itu dikatakan perlu pertobatan dalam banyak hal supaya Roh Kudus itu leluasa mengambil alih seluruh hidup kita. Ya loh? Saya rindu Bapak Ibu ya, suasana ya. Suasana itu betul-betul natural gitu. Karena apa Bapak Ibu? Gini loh ya, kita buka-bukaan aja. Ya saya gembala, kalau ada tamu di sini ngomong tanpa ada, ya gini ya. Dari dulu, kalau saya mau bikin acara, makanya saya kaget waktu kita bikin retreat tahun berapa? Yang di mana itu Dallas ya, langsung ada peraturannya di situ. Tidak boleh ada yang blunder. Nah, takut semua ya. Nah, maksud saya gini, ya, itu saya tahu yang membuat aturan itu tentunya punya alasan sendiri, tahu sih kondisi situasi. Jadi saya supaya acara jalan baik. Ya. Tapi kalau Roh Kudus menguasai Bapak Ibu, ya, saya sering dipercayakan mengatur satu acara. Saya rindu sekali acara itu dari mulai berangkat sampai acara, sampai semua terkemas dengan baik, pulang pun dengan baik. Karena saya melihat kegagalan-kegagalan di waktu-waktu sebelumnya, pernah ikut acara, berangkat baik, saya tidak tahu juga tiap mobil itu dikoordinasi sama apa yang terjadi, tapi sampai di acara retreat minta pulang ngamuk. Nah ini cerita bagaimana sih? Kenapa? Tidak masalah sama yang lain, masalah sama bojone di kamar, mas sampai persana nggak mustahil ya? Pernah kedengar? Ya. Saya mau ya, setiap acara itu berjalan natural. Dan kalau Roh Kudus ada di hati kita, maka suasana itu akan menjadi suasana yang damai sejahtera. Saya tak minta itu supaya menjadi baku, sudah enggak, tapi natural. Kita backup, kita jaga hati kita dengan kekuatan Roh Kudus. Ini bicara pertobatan ya, supaya kita semua mengubah cara paradigma kita. Ya, kalau daging yang main, pasti emosi yang keluar. Satu kali saya sudah coba dengan ya, kalau makanya kalau Bapak Ibu nanti lama-lama kenal saya ya. Kalau sesuatu yang saya lihat bermasalah, lalu gini mungkin ada yang melakukan ini. Saya bukan takut masalah enggak. Saya tidak mau meladeni iblis. Saya tidak mau meladeni pekerjaan setan. Karena kalau saya ikut juga di situ membakar, tambah janji. Ya. Begini ya Bapak Ibu ya. Ini bicara pertobatan supaya pekerjaan Roh Kudus itu anteng, nyaman, semua diberkati. Ya. Saya harus mengenal. Tidak Bapak Ibu tahu ya. Karena ini dipercayakan. Satu kali, yang kedua. Ini banyak acara sebenarnya. Saya yang ingat saja. Saya sudah berusaha jaga. Saya mengajak, saya tanggung jawab mengajak orang tua sekolah minggu 50 anak itu dengan karakter berbeda-beda. Tidak jemaat, tak ikut no. Tapi syaratnya gini. Aman. Jebol saya dari orang dalam. Pemimpinnya lagi. Karena terlambat bis saja. Saya kan tidak bisa ngatur jemaat ya, namanya orangnya enggak. Jemaat ya, net dari rumahnya. Maaf ya saya dimaki ya,
Tapi saya tahu dari orang lain di tempat yang berbeda. Itu maunya itu begini. Saya berusaha jaga. Saya sudah bikin tuh judul retreat apa? Kerukunan mendatangkan mendatangkan dan rukun kafe. Saya berusaha jaga hati Tuhan. Nah, selain saya juga bawahan tidak berani menantang pimpinan. Memang dia udah emosi, saya tidak tahu ada unsur apa. Dan terakhir saya tahu Bapak Ibu, maaf, tidak ada dalam pikiran saya, wah supaya saya lebih dicintai sama jemaatnya, supaya saya lebih dihormati. Enggak, saya tidak punya pikiran-pikiran gitu dari dulu, enggak. Percuma kayak gitu ya. Ternyata maaf ya, beliau iri kepada saya karena jemaat lebih banyak itu ya, lebih mana memang mana hanya masalah seperti itu tidak penting. Hati kita tidak tertoto dengan itu. Ya, saya sudah jaga dari orang-orang yang seharusnya yang jadi masalah itu, maaf ya, orang NTT sih tidak ada NTT ya, tadi ada. Ya, itu kan orang-orang keras yang harus saya pimpin. Keras menang, tapi justru saya berhasil menaklukkan mereka. Saya seragaman. Saya bikin seragamnya dari mulai BY sampai tuwe bisa pakai seragam. Yang paling parah Bapak Ibu, saya kalau tidak jaga hati saya, seragam yang saya kasih sama mereka masih pakai pada hari itu. Coba sendak itu, saya lihat tak ada yang pakai. Wow, saya betul-betul dipuji saat itu. Padahal gratis loh kayak gitu. Nah, maksud saya gini, kalau kita tidak bisa menjaga hati kita, Roh Kudus mengambil alih, akan terjadi kekacauan. Sedangkan firman Tuhan katakan, pekerjaan Roh Kudus itu ya, jangan memberi celah kepada iblis. Nah, mari ya. Ini malam kami pulang dari satu tempat, di mobil hanya sedang berlalu, puji Tuhan, santai, nyaman, ya. Kalau biasanya kan yang bos kita itu kaku ya, dia hanya bikin lelucon, lucu-lucu ya. Saya suka suasana seperti ini ya, turun dengan enak, pulang bawa goyongan satu-satu. Sepertinya saya orang baik ya Om. Disaksikan orang lewat-lewat semua orang baik. Ya ada natur dong ya. Luar biasa ya. Ini bicara pertobatan. Jadi ketika pertobatan ini yang menjadi syarat mutlak untuk saudara tetap bisa dipimpin Roh Kudus, bukan daging kita, maka saudara akan melihat pimpinan Roh Kudus itu dari hari ke hari. Dikatakan percaya dengan sungguh-sungguh adalah bagian dari pertobatan itu sendiri. Bahkan ketika kita harus juga ya, waktu beberapa kekasih dibaptis ya, walaupun mungkin karena umurnya sudah pas dibaptis, tidak itu saja sebenarnya ya. Orang yang mengambil komitmen dibaptis, dia harus bertobat, siap bertobat, mengubah kelakuan lama menjadi kelakuan baru. Dia harus memakai manusia baru. Nah, disinilah kita lihat pekerjaan Roh Kudus itu juga akan lebih leluasa. Ya, kerinduan yang bernyala-nyala untuk dipenuhi Roh Kudus, ya, seperti rusa merindukan air. Pernah lihat rusa? Lihat kebun binatang, ya, dia selalu mencari air. Empat yang saya katakan waktu doa malam. Ya, percaya ini bertobat ya. Rindu, haus dan menyembah. Ya, di sini dikatakan untuk menerima pencurahan Roh Kudus seperti 120 murid. Mereka di sini dikatakan menunggu. Mereka haus, mereka rindu, dan akhirnya mereka mendapatkan berkat pencurahan itu sendiri. Yang Cornelius, kalau kita lihat di dalam Kisah Rasul 10, contohnya Cornelius, mari Cornelius. Kisah Rasul 10 ayat 44 hari dikatakan di sini, ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Ya, di sini bicara tentang Cornelius ya, Petrus dan Cornelius. Dia ada di rumah Cornelius, dan tidak saja Cornelius dikatakan, tapi semua orang yang mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Petrus. Ya, karena apa? Rindu. Ya, rindu.
menjadikan semua aktivitas rohani itu hanya formalitas. Adakah jemaat punya kerinduan hari ini? Ya, jangan jadikan ibadah kita itu hanya formalitas. Jangan jadikan ibadah kita itu hanya supaya ketok-ketok aku terdaftar di gereja ini, nanti kalau ada apa-apa beres rebes. Ya. Nah, rasa rindu itu, rasa semangat yang bernyala-nyala, roh yang bernyala-nyala itu, hendaklah itu dimiliki oleh jemaat Tuhan. Ya, karena kalau kita lihat di dalam Kisah Rasul 4 tadi ayat 31, coba lihat 4 ayat 31 dikatakan di sini apa yang terjadi. 4 ayat 31 Kisah Rasul. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ya, mereka dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Bahkan kalau kita lihat juga dalam Kisah Rasul 19, tidak usah dibuka, di situ 12 murid di Efesus, mereka menjadi pemberita Injil yang luar biasa. Saudara tidak dituntut menjadi penginjil yang mungkin rehat bongke atau segala macam. Di YouTube kan banyak pembantuan yang luar biasa. Tidak, kita tidak usah jauh-jauh. Kisah Rasul 1 ayat 8, coba lihat. Tetapi kamu akan menerima kuasa, Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem bicara tentang keluarga. Habis itu apa katanya? Setelah Yerusalem, coba lihat. Yudea bicara tentang lingkunganmu. Lalu Samaria, mulai tambah jauh, ya, keluarga-keluarga yang teman-teman siapapun, dan sampai ke ujung bumi. Jadi ujung bumi itu di mana? Kalau saya dulu tinggal di ujung komplek angkatan laut itu, pikir orang itu ujung ya. Ujung bumi saudara, di mana terakhir saudara posisi berdiri. Kayak Pak meninggal ini kan, masa dorong tiba-tiba besok dia sudah menanggal. Itu ujung buminya. Saat itu besok Bu Endang sudah di sekolah, ya itu saat itu ujung buminya. Pak Nata sudah sampai di Kerbangan. Nah itu ujung buminya saat itu. Di mana kita berada? Kita menjadi Sino ya. Jadi mari kita mau menerima Roh Kudus dengan baik, menyikapi pekerjaan Roh Kudus dengan baik. Karena orang yang dipenuhi Roh Kudus, kita akan lihat sini. Kalau saya sudah katakan begini, siapa yang di antara kita yang nggak perlu Roh Kudus? Saya tidak tahu. Pokoknya hidup, pokoknya kerjakan ini dan itu, tidak Bapak Ibu. Karena orang yang penuh Roh Kudus itu akan terlihat. Dikatakan dalam Kisah Rasul tadi, hari Pentakosta tadi, dia akan lebih banyak berkata-kata dalam lidah asing. Dengan kata lain, dia lebih suka menyembah dekat dengan Tuhan. Dia memiliki kasih yang menyala-nyala. Dia memiliki semangat untuk bersaksi, bahkan semangat untuk berdoa, dan semangat untuk berkobar-kobar. Kalau semangat kita hari-hari ini mulai lesu dan tidak ada tanda-tanda, waktu hari Jumat ada yang bilang begini Bapak Ibu ya, gak rasa apa-apa beles, ya gak apa-apa itu. Saya bingung itu, bingung bener. Ini kita perlu doakan yang seperti ini ya. Aman, rata-rata saja. Suam-suam. Aman-aman saja. Nah itu yang saya takutkan. Atau banyak yang seperti itu. Ya pokoknya ke gereja, pokoknya aku jangan sampai ke gereja nanti pasti ditanyain kemana. Jangan Bapak Ibu, rugi Bapak Ibu kalau hanya prinsip ikut Tuhan seperti itu. Rugi saya katakan. Jangan takut sama gembala, jangan takut kejar-kejar tidak nanti. Ya, sebagai pengurus gereja tanggung jawab memang. Oh ini kok nggak tambah rajin ya, kok tambah malas ya. Rugi Bapak Ibu kalau hanya untuk itu datang ke gereja.
tapi bertanggung jawablah kepada Sang Pemberi Roh Kudus itu. Ya, itu akan kelihatan. Ya, saya akan tanya sekali nanti, siapa di sini yang sudah punya pengalaman bahasa Arab? Ya, karena itu nanti akan menunjukkan bagaimana pelayanan saudara, bagaimana pengiringan saudara. Dan mungkin sebagai gembala saya di sini kan menyambut jemaat. Kalau saya biarkan jemaat itu hanya begitu saja, saya harus berhadapan dengan Tuhan. Ya itu urusannya rumah Ija, rasain. Kalau suruh jadi gembala, ya bukan begitu. Kalau saya firman Tuhan bilang, kalau sudah dibina dengan baik, tidak bisa dibina, serahkan kepada bukan kepada iblis katanya. Ada ayatnya. Masa saya mau seperti itu, kejam banget gitu loh. Nah, mari semua kita punya antusias. Saya ingin dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya rindu dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus tentunya bicara tentang Roh Suci, Roh yang bersih. Roh yang bersih yang akan masuk ke hati kita. Perlu pertobatan hati yang bersih juga. Wadah air yang bersih itu harus bersih. Sehingga semangat saudara, kasih saudara bisa menyala-nyala, saudara rajin memperkatakan firman Tuhan, saudara memiliki semangat doa, saudara memiliki semangat yang berkobar-kobar. Luar biasa ya. Tidak turun naik, turun, hari ini rajin, besok lempeng, hari ini lempeng, besok rajin. Tapi saya percaya ketika Roh Kudus itu mengerjakan hal yang luar biasa, hati kita seperti gereja ulang-ulang, dia akan semakin naik. Amsal 4 ayat 18 katakan, gereja Tuhan itu, anak Tuhan itu seperti rembulan tengah hari semakin naik, bukan semakin turun. Tanggung jawab dari saudara dan saya, mari kita mau membuka hati hari ini. Seperti gereja ulang-ulang dipakai dengan luar biasa. Gereja dikatakan selalu berulang, sejarah selalu berulang. Jadi bertanyalah, pada akhir zaman pencurahan hujan roh itu akan menjadi 2 kali lipat. Ini ya, saya sendiri sebagai gembala introspeksi diri. Kok saya tak perlu ya? Kok saya tak ada semangat gitu kadang-kadang ya? Ya. Saya harus klaim itu firman yang mengatakan bahwa gereja mula-mula diserahkan Roh Kudus, akhir zaman 2 kali lipat ganda. Ya, Iblis akan berusaha menjatuhkan banyak orang hari-hari ini supaya tidak taat kepada pekerjaan Tuhan. Mari kita berdiri semuanya. Mari kita mengangkat pujian.